Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Aku mau share lagi nih tentang nama akun dalam bahasa Inggris. Kalau kalian sudah lihat video sebelumnya juga ada ya, video tentang nama akun dalam bahasa Inggris, dan ini aku buat kembali. Kali ini aku menggunakan buku Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa karya Nurul Fauziah dan Taufik Hidayadi 2020. Di dalam buku tersebut bukan hanya ada tutorial cara kita membuat siklus akuntansi dalam perusahaan jasa secara manual ya, karena untuk pemahaman basic akuntansinya. Kemudian juga banyak soal-soal yang beragam dan ada mini dictionary. Jadi kalian bisa tahu dan paham cara mengerjakan siklus akuntansi dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, ini beberapa contoh di antaranya. Kita langsung saja yuk simak. Aktiva lancar, current assets. Aktiva tetap, fixed assets. Akumulasi penyusutan, accumulated depreciation. Akumulasi penyusutan bangunan, accumulated depreciation of building. Akumulasi penyusutan kendaraan, accumulated depreciation of vehicle. Akumulasi penyusutan mesin, accumulated depreciation of machinery. Akumulasi penyusutan peralatan, accumulated depreciation of equipment. Aset tak berwujud, intangible assets. Asuransi dibayar di muka, prepaid insurance. Ayat jurnal penyesuaian, adjustment entries. Ini juga ada yang menyebutnya adjustment journal atau adjusted entries. Beban, expense. Beban asuransi, insurance expense. Beban administrasi dan umum, administrative and general expense. Beban bunga, interest expense. Bukan flower expense ya. Beban dibayar di muka, prepaid expense. Beban gaji, salaries expense. Beban iklan, advertise expense. Ada juga yang menulisnya at aja, A sama D, AD ya, at expense. Beban komisi, commission expense. Beban luar usaha, non-operating expense. Beban pajak penghasilan, income tax expense. Beban penyusutan, depreciation expense. Beban penyusutan kendaraan, depreciation expense of vehicle. Beban sewa, rent expense. Beban usaha, operating expense. Beban yang masih harus dibayar, accrued expense. Buku besar, ledger. Bunga, interest. Depresiasi atau penyusutan, depreciation. Efek atau surat berharga ya, marketable securities. Jadi kalau nanti dalam akuntansi ada yang membicarakan tentang efek, kalian jangan salah paham, itu maksudnya adalah surat berharga. Atau ada juga yang menyebutnya sekuritas. Jangan kalian tertukar dengan satpam, tapi kalau di akuntansi efek atau sekuritas itu adalah surat berharga. Dalam istilah bahasa Inggrisnya dia marketable securities. Faktur, invoice. Kalian kan sebelumnya sudah lihat video terdahulu. Kalau belum silahkan cek ya. Kita coba yuk satu jurnal umum dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya dalam bahasa Indonesia aja ya soalnya. Dibeli perlengkapan senilai Rp150.000 dari toko makmur. Maka jurnal umumnya seperti apa kalau menggunakan akun bahasa Inggris? Coba. Eits, yang belum, yuk disupport channel Edukator Milenial dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar pengetahuan ini lebih tersebar luas. Support ya. Terima kasih. Ya, general journalnya atau jurnal umumnya kita membuat dibeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah, ada di debit.
Dan kita beli pakai apa? Karena tunai kita bayarnya menggunakan kas. Maka kasnya dikredit karena berkurang ya, sebesar Rp150.000. Kalau kita ubah menjadi bahasa Inggris, berarti perlengkapan itu supplies di debit senilai Rp150.000, di kreditnya ada cash atau kas senilai Rp150.000. Supplies and cash. Jadi seperti itu ya contohnya. Oke, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat and see ya.